Iya. Oke. Terima kasih Bu Fatma. Iya. Bu Andi Risneni, Ya, Bu. bisa tampilkan RPP tak? Ya, Bu. RPP. Ya. Karena kalau saya suruh ngajar mungkin lebih lama, Bu ya. Waktunya kan 25 menit. Lebih bagus RPP-nya saja ditampilkan ya, Bu Riz. Ya, Bu. Sudah di ini ya, di record ya, Sudah, Bu. Bu Risneni. Sudah, Sudah, Bu. oke. Iya. Hmm, Apa nak? Tunggu. Ya. Oh, kisi-kisi nih, Bu, dia bukan. RPP tak? Ya, ini RPP. RPP, anu ini, Bu. Iya, Kayaknya saya ini salah, nih. Bu. Ini kisi-kisi, Bu. tidak kelihatan, belum kelihatan, Tunggu, Bu. Bu Saya Riz. anu kembali. Iya, silakan. Ini, Bu. Sudah, Bu. Belum. Pelan-pelan saja. RPP. Salah. Bismillah. Ya, sudah kelihatan. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Riz? Ya, Hari ini alhamdulillah masih baik, Bu. masih sehat? Ya, Bu. Masih Insyaallah. masih segar ya? Iya, Bu. Oke, kita di ini ya, Ibu Risneni SMK Wajo ya, Iya, Bu. Wajo di Sengkang ya, Sengkang. Oke, berapa lama Ibu Ris mengajar di SMK 6 Wajo? Sudah 12 tahun, Bu. Lumayan ya, 12 tahun ya. Iya, Bu. Memang di SMK, Bu? Tidak pernah pindah-pindah? Saya di SMA, Bu. Oh, SMA ya? Iya. Dari SMA? Iya, SMA Bu. berapa? SMA 3 Wajo, Bu. Oh, SMA 3. Iya, Bu. Oke. Eh, ada ini ya. Enggak kenal Ibu Husaifah, Andi Husaifah. Nanti kita ini ya. Setelah ujian ya, saya mau nanya. Oke, Bu Resna ini kira-kira gimana akar masalah yang ada di sekolahnya Ibu Resna ini? Terus gimana solusi yang Ibu buat untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah Ibu Resna ini? Silahkan Bu Resna ini. Terus pakai model apa, model pembelajarannya ya? Silahkan Bu Resna ini. Mungkin Jadi, poin-poinnya. ya, Bu. Masalahnya apa di sekolahnya Bu Risna ini? Jadi setelah Apa? saya identifikasi 6 masalah itu, Bu, pilihlah 2 masalah dan akar penyebabnya. Masalah yang pertama itu bahwa peserta didik itu kurang memiliki motivasi belajar. Ya, ini akan masalah. Motivasinya kurang. Iya, motivasinya kurang. Terus? Dan yang kedua itu adalah minat belajar peserta didik yang kurang. Minat belajar. Jadi kira-kira gimana solusi yang Ibu lakukan? Untuk motivasi yang kurang, setelah saya ini akar masalahnya itu adalah model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang kita gunakan, Bu? Jelaskan saja, Bu. Model PBL dengan diskusi, Bu. Kenapa PBL? Metode PBL diskusi, itu problem based learning. Ya. Ini bisa. Apa sih kelebihan PBL? Kenapa PBL yang kita pilih? Kenapa PBL yang dipilih? Karena ini bisa memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran karena mereka menemukan sendiri masalah. Menemukan masalah, terus? Masalah yang akan dibahas dan ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.
Terus kalau kekurangan dari PBL apa, Bu? Ini kekurangannya, Bu, kalau siswa itu tidak ada minat, sehingga mereka tidak Ah, termotivasi. Jadi mereka itu cenderung tidak hmm, aktif. Nah, kalau dia dikasih PBL, hmm, jadi dia semakin ini. hmm. Jadi guru itu perlu memberikan Semakin kurang, stimulus, iya Bu. ya. Jadi, jadi kalau PBL-nya ini apa lebih lebih ke apa? Dia mengatasi masalah ya, ya masalah yang dihadapi di apa didiskusikan tetapi Iya, itu kan semua dari Ibu Risneninya ya. iya benar Bu. Kira-kira kalau dari gurunya, terus bisa saya lihat KD-nya dan IPK-nya, Bu. Bu Risna ini Ya Bu, ini Bu. KD, KD. Bisa dijelaskan sedikit Ya, jadi KD-nya tidak KD satu, dan IPK, ya. ya. KD-nya Hmm, untuk pengetahuan 312 hmm, yaitu menganalisis penanganan panen hmm, dan pasca panen tanaman pangan. IPK-nya saya breakdown menjadi 5. Yang pertama, menjelaskan hmm, pengertian panen. Yang kedua, hmm, menjelaskan hmm, pengertian hmm, pasca panen. Yang ketiga, menjelaskan tujuan penanganan panen dan pasca panen. Yang keempat, menentukan kriteria tanaman pangan siap panen. Dan yang kelima, menganalisis penanganan pasca panen. hmm, Untuk KD hmm, 4, hmm. Ya, keterampilan, yaitu melaksanakan penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan. hmm, Yang pertama, hmm, hmm, ininya hmm, IPK-nya yaitu melaksanakan penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan. hmm. Oke. Jadi di mana di sini, Bu, Bu, Bu apa, Bu Risna ini taksonomi Bloomnya yang hot HOTS di itu mana di sini? Hmm, C4, mulai C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, kemudian C6 mengkreasi. Jadi saya pilih di sini C4, yaitu hmm, 31. hmm. Yang kelima yaitu menganalisis penanganan pasca panen. Iya. Terus? Kemudian yang keduanya itu yaitu melaksanakan penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan. Jadi Hmm, itu yang dua hmm. HOTS-nya. Terus, lanjut. Eh, jadi IPK ya di sini menjelaskan. Jadi tujuan pembelajarannya kalau diturunkan ada berapa, Bu Risne ini? Ya, ada 6, Bu. 6 ya. Ya, Bu. IPK-nya juga berapa? 6 juga, Bu. Eh, Yang apa? pertama, Tolong disebutkan tujuannya. ya, tujuannya yang pertama, satu, menjelaskan pengertian panen dengan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, satu, menjelaskan pengertian panen dengan tepat. Dua, menjelaskan pengertian pasca panen dengan tepat. Tiga, Hmm, menjelaskan tujuan penanganan panen dan pasca panen dengan tepat. Empat, menentukan hmm, kriteria tanaman pangan siap panen dengan tepat. Lima, menganalisa penanganan pasca panen dengan tepat. Enam, menunjukkan tanaman siap panen dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya, Bu. hmm. Oke. Terus bisa dijelaskan sedikit Bu Risna ini, mungkin Bu Risna ini pernah dengar bagaimana model tujuan pembelajaran dikaitkan dengan 4 elemen ya, mulai dari A, B, C, D ya, audience ya, Ya, Bu. behavior, condition, and degree ya. Degree. Bisa dijelaskan di mana di tujuan pembelajaran tak ini 4 elemen ini, audiens atau Audiens berarti peserta. itu Iya. peserta didik. Hmm, Behavior ya. itu berarti Di mana di sini perlakuannya. Ya, Bu Risneni? Hmm, hmm, menjelaskan, menentukan, menganalisa dan menunjukkan. hmm.
condition Apa itu? berarti materinya. Pengertian panen, pengertian Behavior bagaimana? Behavior. behavior itu Behavior perlakuannya itu dengan tepat. perilakunya. Ya, menjelaskan ya, Ya, Bu. menentukan. Ya, Bu. Ya, ya, bagaimana? Nanti di kondisi, kira-kira kaitannya dengan behavior kondisi dan degree itu bagaimana menentukan, menganalisis dengan Behavior. panen tanaman siap panen dengan apa? Dengan tepat. Itu degree-nya ya. Degree. Iya, Bu. Ah, Ya. Ya. Jadi menjelaskan pengertian panen dengan tepat ya. Ya, Bu. Ini kondisi dan degree-nya. Jadi kondisinya itu kira-kira merujuk di mana siswa ini diharapkan bisa mencapai perilaku yang ditargetkan ya. Kondisinya di mana kata menjelaskan, menentukan ya, menganalisis itu dia bisa ke menangani pasca panen dengan tepat ya, ke degree-nya. Terus bagaimana kriteria ya, dia bisa menentukan kriteria Ya. panen Dengan tepat. pangan ya, apa Ya. tanaman pangan. Iya, Bu, tanaman pangan. Ya, oke. Terus kira-kira ke bawah lagi, Bu Riz. Ya. Unsur TIPEK ini pendekatan dan model pelajaran, model pembelajarannya, pendekatannya student Student center center learning dan dan scientific. kenapa Ibu pakai student center dan scientific dan model pembelajaran PBL ya, metodenya ceramah diskusi ya. Ya, Kenapa Ibu pakai pendekatan SCL dan scientific? Kira-kira apa alasannya, Bu Risna ini? Ya, berdasarkan kajian literatur, kemudian jurnal ilmiah, dan hasil wawancara terhadap kepala sekolah, pakar, rekan sejawat, dan guru, bahwa siswa yang kurang aktif selama pembelajaran itu pendekatan yang tepat bahwa student itu harus dia sebagai pusat pembelajaran. Kenapa Supaya studentnya jadi siswa pusat ini bisa pembelajaran? lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dia dijadikan sebagai Ya. pusat. Ya, jadi guru Jangan itu gurunya memotivasi ya, dia. jangan gurunya yang ya. Ya, Bu. Jadi studentnya yang lebih aktif, aktif. lebih komunikatif ya. Ya, Bu. Terus dengan dibantu dengan model PBL. PBL kelebihannya tadi Bu Risna ini sampaikan bahwa model PBL merupakan model yang apa? Yang bisa Kelebihan. ya Yang bisa apa? ini Sudah dijelaskan. ya, Apa Bu. sih kelebihan dari model yang Ibu pilih? Apa kekurangannya juga apa? Apa kelebihan dari model PBL yang Ibu gunakan? Pertama apa? PBL ini siswa itu bisa lebih aktif karena masalahnya diangkat sendiri oleh siswa dan masalahnya yang sehari-hari terjadi. Jadi kalau Ibu melakukan proses pembelajaran, biasanya Ibu persepsi dulu ya, Ibu Iya, Bu. Risneni, Iya, Bu. dan dikaitkan dengan dunia nyata, dunia keseharian ya, dibandingkan dikaitkan dengan waktu sebelumnya ya, dibanding dengan sekarang dengan kemajuan teknologi ya. Kita kembali lagi ke TIPEK ya. TPACK ya. Ya, Bu. Kira-kira materinya Ibu Risna ini sudah mengandung unsur TIPEK? Ya, insya Allah Bu sudah. Kalau TIPEK
Bu Risneni, kalau tipek yang pedagogiknya, kira-kira dia kemana? Unsur pedagogic knowledge atau pengetahuan pedagogiknya itu unsurnya apa? Unsur apa yang ada di PK ini, pedagogic knowledge atau pengetahuan pedagogik? Unsurnya kira-kira apa? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Unsur Halo? pedagogik, ya ya Bu, Eh, ya ya ya. pedagogiknya, pengetahuan pedagogik berisi apa? Berisi Eh, berisi silakan. masalah yang aktual yang terjadi sehari-hari. Hmm, hmm. Metode tidak, metode pembelajaran, metode mengajar. Ya, Bagaimana Ibu mengelola kelas? Masuk tidak? masuk Bu, termasuk metode Ah, ceramah, jadi diskusi, tanya unsur jawab, ah, ganti-gantian. ah, pedagogic knowledge-nya atau pengetahuan pedagogiknya, unsurnya itu berisi unsur pengetahuan yang harus dikuasai oleh gu- Guru, guru. Iya. ya Bu, Bagaimana Ibu menguasai kelas, mengelola kelas, bagaimana pedagog, metode-metode yang Ibu pakai. ya Kan Bu. ada metode-metode ya, Ibu pakai, Iya ada Bu, ada langkah-langkahnya, ada terus Bu, ada sintaknya, sintaknya, ada Bu. dan setelah itu modelnya juga kan Ibu. Terus bagaimana penilaian kegiatan siswa? Kan Ibu masuk di situ ya, pedagogik Iya Bu, knowledge, knowledge, pengetahuan ya Bu, pedagogik. Kalau konten knowledge-nya ini berisi konten konten materi materinya gimana? Harus diapakan oleh guru? Harus dikuasai atau bagaimana? harus dikuasai Bu Dalam proses dalam proses pembelajaran. eh, karena kalau penguasaan materinya guru itu apa agak kurang, maka akan berpengaruh ke Siswa ke peserta didik, pemahaman siswa. Kan pemahaman. tadi kita bilang masalahnya dia kurang pemahaman, kurang motivasi. Bagaimana? Karena gurunya yang apa? Kurang akan konten Konten apa? pembelajaran, Knowledge-nya ya, knowledge, pengetahuannya ya, iya. Jadi materinya harus kuasai oleh guru. ya. Terus ada juga teknologi, knowledge. Knowledge, ya Bu. Apa yang Ibu pakai teknologinya dalam Ya, proses pembelajaran? pretest Ibu dan pakai post-test. slide, Ya, pakai Bu. hmm, Canva. slide apa? Saya menggunakan Canva. Canva. Terus Kemudian apa lagi? saya memakai pretest dan post-test itu dikerjakan Ah, lewat Google Form. ah. Terus Kemudian apa untuk lagi? menambah lagi materi saya download memberikan link YouTube. Ah, ah. Link YouTube. Ya Bu. Jadi dalam TPACK sendiri ada apa? Ada unsur-unsur yang terintegrasi ya, ada komponen teknologi, Teknologi. ya, Ya Bu. peda, eh, Pedagogik. dan apa? eh, Dan konten Konten pembelajaran. pembelajaran. Ini Ibu Andi Risneni ini sudah dijelaskan oleh guru pamongnya kemarin ya. Ya, Bu. Ya Bu, yang sudah Bu. TPACK Ya ABCD Bu. ya. Ya Bu. Jadi Pembelajaran abad 21 Bu. eh, jadi Ya jadi Bu. langkah-langkah pembelajaran TPACK, bagaimana guru menjelaskan atau menyampaikan tujuan. Ya, Ya ya, Bu. tujuan pembelajaran. Selanjutnya bagaimana guru menyampaikan poin mate Materi. apa materi. Setelah itu tadi Ibu bilang pendekatan apa? Berbasis Student center. students. Jadi itu diharapkan dengan student center, Ibu bilang diharapkan siswanya Lebih lebih aktif selama aktif, lebih pembelajaran. komunikatif, ya, diskusi selama pembelajaran. Ya, Bu Risni ini Ya Bu. terus dibuat kelompok tidak?
Iya Bu, dibuat kelompok Bu. Kelompok-kelompok kecil, ya. Ya Bu. Setelah itu bu bu gurunya, Bu Rusneni mengkomunikasikan juga bisa dengan lewat WA, ya, Iya WA Bu, ada group. Bu. Misalnya kalau proses pembelajarannya daring, ya, Ya Bu Bu. Bu Rusneni. Selanjutnya biasanya Bu Rusneni mengarahkan ke mana? Siswa, ya. Iya Bu. Siswanya untuk apa? Lebih Lebih berparti berpartisipasi. berpartisipasi, lebih berpartisipasi aktif, ya, jangan pasif, ya. Ya Terus Bu. apa yang harus dikerjakan, bagaimana prosesnya, ya. Ya Ibu Bu. ini, Ibu Risna ini apa, membimbing, mengarahkan, ya. Membimbing. Ya Bu, Setelah mengorganisasikan, itu Bu 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 ya, setelah itu Bu, mengarahkan, menganalisis. langkah-langkahnya ini, ya, ke Ya bawah Bu, lagi. ya Setelah PBL. itu mungkin bagaimana kira-kira setelah pembelajaran selesai, mungkin Bu Bu ini bisa Refleksi, ini nih, iya, refleksi. memberikan refleksi, memberikan aplaus Halo, atau iya Pak, motivasi. iya. Ya, lanjut Bu Krisneni. Ya Bu, ya, Setelah itu, setelah pembelajaran selesai, ya. dilanjutkan dengan bagaimana Bagian apa? penutup, guru dan Hmm, siswa merumuskan simpulan tentang materi pembelajaran hari ini. mm-mm, Kemudian guru juga ya. menyampaikan informasi yang materi minggu depannya, pertemuan selanjutnya. Kemudian guru melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan umpan balik. Kemudian serta memberi motivasi, Ya. memberi penguatan terhadap materi, presentase. Kemudian terakhir itu guru memberikan post test untuk menilai bagaimana pemahaman materi, penerimaan siswa setelah menerima materi hari itu. Yang terakhir Ke bawah, berdoa ya. dan salam penutup. Tidak dikasih ini, Bu, reward. Tidak kasih penghargaan ke muridnya. Oh, enggak ada di sini, Bu. Ya. Seharusnya ada, Bu. Ah, Ada, Bu, ada. iya. Di Iya, mana di sini? iya. Di mana di sini? Merumuskan materi Setelah, pada pertemuan, melakukan iya, refleksi. Ya, boleh di sini, Bu, melakukan iya, refleksi pembelajaran, iya. memberikan umpan balik. Ya, boleh diberi di Mm-mm. sini. Memberikan umpan balik Setelah serta itu, motivasi. karena motivasi, ya, memberikan reward dan memberi motivasi bahwa apa yang telah dikerjakan, dilakukan, ya, diberi penghargaan dan diberi motivasi, ya, Ya, Bu. untuk tujuan pembelajarannya bisa tercapai, ya. Iya, Ya, Bu. Bu Bu Risma ini. Ya, Bu. Halo. Ya, Mm-mm. Bu. Eh, Terakhir, Bu Risneni, Ya, Bu. kira-kira Bu Risneni, eh, di soal evaluasinya Ibu itu sudah mengandung HOTS, ya? Ya, Bu. Ada, Ya. Bu. Ya, Bu. Eh, Kira-kira apakah beda apa soal-soal HOTS dengan soal yang sukar menurut Ibu Andi Risneni? Bisa dijelaskan sedikit? Beda, Bu. Kalau Ah, soal HOTS itu kemampuan hmm, menganalisis, kemudian hmm, berpikir kreatif,
Sedangkan Hmm. dan belum tentu soal HOTS itu sukar. Sebaliknya Hmm. ada soal yang gampang tapi tidak bisa dijawab. Ya, jadi HOTS Hmm. itu melatih Soal yang anak untuk sukar, berpikir hmm, kritis, menganalisis. Karena inilah kritis, kemampuan ya kritis, kritis ya, ya Bu. Jadi bisa dia ya. menganalisis. Hmm. Ya jangan cuma Berpikir dengan hafalan kritis, saja. berpikir yang lebih luas, Ya Bu. ya, lebih lebih luas pemahamannya ya, Pemahamannya ya. lebih menganalisa ya, menganalisa soal yang dihadapi ya, Ya di Bu. apa dibanding dengan soal sukar ya, soal sukar tergantung siswanya mungkin Siswanya. ya, Bu Iya Bu. Risna ini. Iya Bu. Kira-kira dia si A menganggap sukar, si Iya. B misalnya Ini dianggap menganggap gampang. biasa aja, si Ya. C dia gampang Nah. ya. Si C mungkin lain lagi, cuman dia mungkin tahu tetapi dia malas untuk berusaha, ini soal Iya. biasa ini, tetapi sebenarnya ada yang merasa soal itu sukar, susah, Iya. tapi belum tentu HOTS ya, Jadi belum ya tentu ini. anak-anak harus dibiasakan dengan Jadi, soal-soal HOTS. uh-uh, iya, supaya mereka lebih kritis ya Nah, sehingga guru menghadapi juga harus ya, mempelajari soal-soal HOTS. masalah-masalah ya, soal-soal yang mengandung HOTS ya. HOTS. Mm-mm. Ya Bu. Oke, saya kira itu ya Bu Resneni. Ya Bu. eh Mungkin eh saya berpindah ke ruangannya Ibu siapa, Aling ya tadi ya. Paling Bu. Ibu Resneni, ya Aling ya. Ya Bu. Oke, Ya Bu, saya makasih banyak makasih Bu. ya Ibu. Ya Bu, makasih banyak Ah, Bu ilmunya. Ya, saya kira Bu Resna ini apa semangat ya, tetap Ya semangat. insya Allah Masih Bu. ada Ibu Fatma yang akan ini. Kalau bisa dijawab ya dengan Ya ini Bu. Bu Resna ini. Ya, Ya Bu. makasih Bu Resna ini. Ya Bu, saya Eh juga Bu. Nanti Makasih banyak Bu. saya saya hubungi Bu Resna ini ke Dehalik ya. Ya Ada yang Bu. saya mau ini sedikit mengenai ada yang saya perlu ke apa ke Dehalik ya. Ya Sebentar Bu. saya ini Bu. Ya Bu, Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar Ibu ya. Ya, Bu. Oke, halo. Oh, ya, Bu. Maaf ya, agak ribut di sini. Ya, Ini Bu. masalahnya lagi di kantor. Ibu dengan Ibu siapa? Maaf. Andi Risnaini, Bu. Andi Risnaini. Ya, Bu. Andi Risnaini. Ibu dari mana? Saya dari SMA Negeri 3 Wajo, Bu. Oh, dari Wajo. Ya, Bu. Berarti dari Sulawesi ya. Ya, Bu. Oke. Ibu boleh langsung dimunculkan RPP-nya, Ibu? Silakan. Baik, dari atas dulu Ibu, dari bagian pertama. Ya, Bu. Oke, di bagian pertama ini materinya tentang panen dan pasca panen tanaman pangan Ibu ya. Ya, Bu. Jadi ada dua, panen dan pasca panen. Ya, Bu. Kemudian alokasi waktunya 6 kali 45 menit dibagi dua pertemuan. Berarti masing-masing 3 kali 45 menit Ibu ya. Ya, Bu. Oke, kita lihat di KD-nya Ibu. KD-nya Ibu, tolong turun ke KD Ibu. Oke, untuk kompetensi dasar yang Ibu ambil adalah menganalisis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan ya. Ya, Bu. Nah, boleh ini masuk ranah C4. C4 itu lots atau HOTS Ibu? HOTS, Bu. HOTS. Oke. Sekarang bisa sampaikan ke saya bagaimana Ibu menurunkan dari KD menjadi IPK Ibu. Ya. Jadi IPK-nya itu saya turunkan sendiri, Bu, dari KD-nya. Ya, jadi
mulai dari C2 yaitu menjelaskan pengertian materinya. Jadi di sini ada materinya panen dan pasca panen. Berarti yang pertama itu IPK yang pertama itu menjelaskan pengertian panen. Yang kedua menjelaskan pengertian pasca panen. Kemudian IPK yang ketiga menjelaskan tujuan penanganan panen dan pasca panen. Kemudian menentukan kriteria tanaman pangan siap panen. Dan yang kelima itu menganalisis penanganan pasca panen. Nah, kalau yang 4.12-nya melaksanakan penanganan panen dan pasca panen, itu EPK-nya yaitu melaksanakan penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan. Sudah, Bu? Enggak suara Bu, kita mute. Saya enggak dengar. Baik, jadi IPK ini yang sejalan dengan KD menganalisis penanganan panen dan pasca panen tanaman, bisa dilihat di bagian mana, Ibu? Ya, karena ini dia melaksanakan dari ininya, Bu, dari KD-nya. Iya, di KD ini kan menganalisis penanganan panen dan pasca panen. Ya, Bu. Bisa saya lihat di mana pada IPK-nya, Ibu? Yang ini, Bu, yang 4.12.1 melaksanakan penanganan panen dan pasca panen. Enggak, yang KD 3.12, Ibu. Menganalisis penanganan panen dan pasca panen, di mana bisa saya lihat? Gitu. IPK-nya yang ini, Bu. Iya, di IPK sini, di mana saya bisa lihat untuk capaian menganalisis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, Ibu. Yang satu, yang kelima, Bu, menganalisis penanganan pasca panen. Panennya di mana? Panennya sudah penanganan pasca panen saja, Bu. Lah, KD-nya kan panen dan pasca Pasca panen, panen, Ibu. iya. Apa sudah diajarkan sebelumnya untuk KD panen? Karena di sini, Bu, yang kalau pasca panen itu ada penanganannya langsung. Jadi panen itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pasca panen. Jadi begitu, dia sebenarnya di sini panen dan pasca panen, Bu. Karena begitu setelah panen langsung ada penanganan pasca panen. Kalau panen itu kan cuma bukan cuma menentukan kriteria buah yang bisa dipanen. Sedangkan setelah panen harus ada perlakuan bagaimana supaya mengurangi kerusakan. Jadi ini ada analisis penanganan bahan yang telah panen itu dalam pasca panen. Iya, tetapi kan KD-nya menganalisis penanganan panen dan Ya, Bu. pasca panen. Oh. Nah, sementara IPK Ibu hanya menganalisis penanganan pasca panen. Ya, Bu. Meskipun di sini ada menentukan kriteria tanaman pangan yang siap panen, tetapi Ya, Bu. dalam melakukan pemanenan untuk beberapa jenis tanaman pangan, kan tanaman pangan tidak satu jenis, Ibu, ya? Iya, Bu. Beragam, ya. Kan masing-masing punya teknik dalam mempersiapkan untuk penanganan panen, Ibu. Iya, Bu. Nah, kalau materi tentang menganalisis penanganan panen Ibu hilangkan, hanya pasca panen saja, maka tagihan untuk penanganan panen ini di mana bisa dilihat? Iya, Bu. Jadi Ya, harusnya di sini ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan lebih dulu sebelum dilakukan pemanenan. Nah, ini adalah penanganan panen. Ya, Ya, Bu. sampai dia panen. Panen. Ya, Bu. seperti itu. Setelah panen untuk komoditi pangan, tanaman pangan tentunya kan langsung ditangani. Tidak seperti kalau tanaman yang lain setelah panen mungkin dibiarkan saja dulu. Ini langsung ditangani untuk menjadi pasca panen, Ibu, ya. Ya, Bu. Seperti itu. Ya, Bu. Kan mengurus tanaman pangan misal seperti padi, ya. Ya, Bu. Padi dengan jagung kan tidak sama, Bu, ya. Tidak, Bu. Jagung palawija ya masuk. Masuk juga tanaman pangan, Bu. Masuk pangan tanaman kan, pangan, ya. Iya. Itu kan dua hal yang berbeda, Ibu. Penanganan panen, misalnya kalau tanaman itu berbicara tentang tanaman jagung, itu berbeda sekali dengan tanaman padi. Ya, Bu. Tidak sama. Berarti harus ada panen di sini, Bu. Ya. Iya, jadi begini, Ibu. IPK itu
diturunkan dari KD, tapi tidak menghilangkan KD-nya, Ibu. Jadi Ya, ini Bu. KD itu menjadi IPK inti, Ibu. Kan kita kenal ada 3, Bu ya. IPK Ya, Bu. penunjang, IPK inti, dan IPK pengaya. Nah, sehingga yang jadi KD itu akan biasanya jadi IPK inti. Seperti itu, Ibu. Nah, untuk mempelajari hal tersebut tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terkait dengan materi lain yang kira-kira bisa dijadikan sebagai materi penunjang sebelum menganalisis penanganan, dan bisa jadi juga kalau mau ditingkatkan levelnya mencari yang lebih di atas lagi dari itu. Ya, Bu. Nah, ini kalau hilang maka ada yang hilang nantinya ya. Oke, sekarang dari IPK diturunkan ke tujuan pembelajaran, Ibu. Boleh saya disampaikan bagaimana caranya Ibu turunkan dari IPK menjadi tujuan pembelajaran? Ya, jadi IPK-nya diturunkan menjadi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu satu menjelaskan pengertian panen dengan Nggak tepat. usah dibaca, Ibu, nggak usah dibaca. Ya, Bu. Pertanyaan saya, bagaimana menurunkan? Dilihat Apakah dari langsung di copy poin-poinnya ini, paste? Bu. Dilihat dari Uh-uh. poin-poin dari IPK diturunkan, kemudian diganti ininya apanya ABCD, ada rumusnya, audience, Oke. behavior, ya Uh-uh. jadi Audience, behavior, apalagi? condition, Dengan? degree. Oke, boleh saya dijelaskan yang bagian pertama saja, Ibu, dari tujuan pembelajaran, mana audiensnya, mana behaviornya, mana conditionnya, dan mana degree-nya. Ya, jadi audiensnya itu adalah peserta didik diharapkan mampu. Kemudian behaviornya menjelaskan, conditionnya pengertian panen, dan degree-nya itu dengan tepat. Condition yang mana tadi, Ibu? Pengertian panen. Oh, pengertian panen itu konten, Ibu. Ya. Condition. Dalam kondisi seperti apa begitu? Ini dibelajarkan. Itu condition, Bu. Menjelaskan pengertian panen. Menjelaskan itu behavior, Bu. A, B, C, D, pengertian panen. Degree-nya dengan Pengertian tepat. panen itu konten, Ibu. Ya, Bu. Pengertian panen itu adalah kontennya, Ibu. Materinya. Ya, Bu. Kondisinya di mana? Pada kondisi seperti apa? Ada nggak dituliskan? Ini peserta didik diharapkan mampu. Bukan. Condition, Ibu. Ibu paham nggak condition itu yang dimaksud Ya, yang mana? situasi, Bu. Situasi, condition. Situasinya dalam seperti apa membelajarkan pengertian panen ini? Menjelaskan. Iya, dengan tepat. Bukan, Bu? Itu degree, Ibu. Degree. Ibu bernapas dulu deh. Kayaknya tegang sekali gitu. Iya, Bu. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu rancang itu belum mencirikan ABCD, Ibu. A-nya ada, B-nya ada, C-nya lost, hilang. Tidak ada. Langsung degree. Ya, Bu. Yang mana C-nya, Bu? Karena setahu saya kalau sudah begini berarti sudah ABCD. Belum. Ya, Bu. Yang Ibu sebut dari tadi C itu condition adalah konten. Kontennya saja yang Ibu katakan. Pengertian panen itu adalah konten, materi. Yang diminta bukan konten tapi condition. Melalui apa ini diajarkan pengertian panen? Melalui membaca bahan ajarkah? Melalui tayangan video kah? Melalui gambar kah? Melalui apa? Diskusikah sehingga mereka bisa mengerti atau seperti apa? Itu yang belum ada, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, setiap materi yang diajarkan tentunya dengan berbagai kondisi yang berbeda, tidak Ya, semuanya sama. Ada mungkin yang sama, ada juga yang berbeda. Ibu ya? Ya, Bu. Seperti itu. Nah, itu dituliskan Ibu karena ini yang menjadi langkah nanti. Kalau Ibu katakan misalnya melalui gambar peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tahapan dari panen. Misalnya, Bu ya. Ya, Bu. Maka pada saat nanti penilaian untuk evaluasi yang disajikan gambar, Ibu juga.
Karena mereka belajar melalui gambar. Sehingga dari gambar diambil untuk menguji kemampuan mereka bisa tidak menjelaskan tentang tahapan panen misalnya. Misalnya ya dalam pembelajaran Ibu menyajikan gambar. Ini loh urutan dari panen, cara panennya seperti ini. Ya, alurnya ya. Bu, ya, alur kegiatan. Tetapi melalui gambar. Mereka belajar melalui gambar. Sehingga nanti pada saat ujian, gambar itu bisa disajikan lagi. Dihilangkan nih keterangannya, baru disuruh tulis, diacak tuh gambar. Kira-kira mana yang lebih dulu? Kenapa ini dilakukan seperti itu? Kalau misalnya melalui diskusi, maka tapi melalui diskusi tidak bisa karena kan tidak mungkin ujian disuruh diskusi dulu. Ya, misalnya melalui bahan ajar, ya, membaca atau mereka mendiskusikan bahan ajar misalnya, maka nanti dari bahan ajar diambil bagian materi untuk ujiannya. Seperti itu, Ibu. Jadi melalui apa dibelajarkan tentang pengertian pengertian panen, pengertian pasca panen, ya. Ya, Bu. Dan Bu, seterusnya. berarti ini Bu, ya? kurang lengkap ini, Bu. Karena tidak ada C-nya. Kan sudah saya sampaikan, tidak ada kondisi di sini. Jadi silakan tidak ada dilengkapi kondisi. nanti. Oh, iya Bu, ya Bu. Ya, Ya, oke. Bu. Ya. Lanjut. Ini ada 6 IPK yang Ibu tuliskan. Ya, Ya, Bu. walaupun IPK-nya masih salah Ibu ya, nanti diperbaiki. Iya, Bu. IPK-nya 6. Kira-kira bisa kurang atau lebih kah kalau untuk menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Bisa kurang atau lebih bisa, Bu. Kalau ini tadi pengertian panen dan pasca panen saya satukan. Bisa kurang enggak? Ini kan 6. Saya bikinnya 4 aja deh tujuan pembelajarannya biar enggak banyak. Iya. Boleh enggak? Iya, bisa, Bu. Bisa. Jadi yang nomor 1 dengan nomor 2 itu disatukan. Menjelaskan pengertian panen dan pasca panen dengan tepat. Berarti 2, tapi ada 2 pengertian di situ, Bu. Pengertian panen apa, pengertian pasca panen apa. Begitu, menurut Ibu, boleh? Iya. Bagaimana? Kalau lebih banyak dari itu, boleh nggak? Ya, bisa. Tahapan dijelaskan satu-satu. Misalnya untuk pasca panen itu apa saja, setelahnya itu menjelaskan tujuan sortasi, menjelaskan tujuan grading. Oke, saya koreksi Bu ya. Ya, Bu. Kalau IPK-nya 6, maka tujuan pembelajaran tidak boleh kurang dari 6. Oh, tidak boleh kurang. Bu. Minimal sama dengan banyaknya IPK. Oh. Tapi kalau lebih boleh. Mengapa boleh lebih? Ya, terbalik penjelasan Ibu. Iya, Budi. Kenapa kalau lebih boleh? Misalnya seperti yang pada IPK menjelaskan tujuan penanganan panen dan pasca panen. 2 hal yang berbeda. Sehingga pada tujuan pembelajaran itu harusnya dipisah. Mengapa? Karena nanti mudah untuk pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau hal 2 itu dimasukkan ada kata dan, nah gimana kalau misal dalam pembelajaran anak-anak cuma mampu memahami tujuan penanganan panen, pasca panen tidak, maka tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak? Padahal biasanya kan ada 2. Iya, benar Bu. Ya, jadi kalau dia terlalu gemuk di IPK, maka di tujuan pembelajaran bisa dipecah. Ya, Bu. Tapi dengan KKO yang sama begitu. Ya, Bu. Masih tetap sama KKO-nya. Cuman materinya terlalu banyak, maka dibagi-bagi lebih detail. Ibu ya? Ya, Bu, mengerti Bu. Jangan terbalik Bu ya. Makasih Bu. Ya, makasih. Oke. Lanjut Ibu. Saya bisa lihat langkah pembelajarannya Ibu. Materi, ya Bu. Materinya tadi. Nah, ini materi pembelajaran dari mana diambilnya Bu? Dari tujuan tadi di atas Bu. Bukan tujuan Ibu, tetapi dari IPK. IPK, oh iya, oh tidak boleh ya. harus dari IPK ya Bu. Oke, karena ini akan menjelaskan ya di dalamnya. Kemudian pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatannya student centered learning dan scientific. Modelnya problem based learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, sekarang dalam model ada sintaks Ibu ya, langkah Ada, pembelajaran. Bu. Ada Bu. Ada berapa langkah pembelajaran untuk PBL Ibu? Ada 5. Oke, bolehkah langkah pembelajaran sebagai sintaks itu penempatannya saya bolak-balik gitu? Bisa enggak ya?
Tidak, Bu. Langkah pertama saya kasih jadi langkah ketiga, langkah kedua jadi pertama. Boleh enggak? Tidak. Mengapa tidak boleh? Karena sudah terstruktur dan terarah bahwa kita dimulai dari orientasi misalnya. Tidak boleh langsung ke ininya, yang susahnya. Harus dimulai dari... Enggak, tidak susah, Ibu. Misalnya ada model yang lain. Di model yang lain, misalnya kayak PJBL itu, Ibu ya. Ya, Dia Bu. kan langkahnya 5. Yang Tidak pertama 6. orientasi. Kemudian yang kedua, lanjut ketiga. 3 itu mengorganisasikan peserta didik. Dalam artian membagi kelompok. Misalnya dalam pembelajaran, membagi kelompok saya lakukan lebih dulu. Setelah itu baru saya masuk ke orientasi masalah. Atau orientasi ini. Bisa enggak seperti itu? Setahu saya tidak, Bu. Karena memang harus sesuai dengan langkah-langkah sintaksisnya. Oke. Nah, kemudian di dalam tadi yang Ibu cantumkan ada pendekatan scientific learning Iya. dengan student center learning ya. Iya. Itu kan juga ada langkah-langkahnya, Bu ya. Yang PBL, Bu, ya. Bukan yang PBL, Ibu, pendekatan. Oh, pendekatan, Bu. Ada langkahnya juga nggak? Tidak ada, Bu. Ibu belajar di mana? Atau saya tidak tahu. Student center. Terus gimana caranya Ibu menerapkan bahwa ini pendekatannya student center learning dan scientific? Kalau Ibu sendiri tidak paham? Atau ngikut temennya aja? Yang setahu saya, Bu, kalau problem based learning, karena ini cocoknya itu pendekatannya student center learning. Karena ada 2 pendekatan, berapa ya pendekatan? Ada student center atau teacher center. Nah, kalau untuk problem based learning karena mau Itu ada scientific Ibu tulis juga? Iya, Bu, ini kemarin ditambahkan bilang boleh scientific juga untuk ini. Kan ada juga pendekatan TPACK juga ada, Ibu. Iya, Bu. Nah, yang Ibu mau pakai yang mana sih sebenarnya? Yang pusat ini, Bu, yang student center learning. Oke, ada berapa langkahnya? Ada berapa langkahnya, Ibu? Langkahnya tidak ada, Bu. Saya masukkan di sini, Bu. Ada nggak pertanyaan saya? Bukan saya tanya ada dimasukkan atau tidak. Ada nggak langkahnya? Belum tahu, Bu. Gimana Ibu menyusun kegiatan pembelajaran kalau tidak ditahu Ibu? Karena terus yang tiba-tiba dimasukkan pendekatan student center learning. Melalui kegiatan ininya, Bu, pembelajarannya tadi yang model problem based learning. Ibu harus belajar lebih lanjut lagi untuk pendekatan Ibu ya. 2 pendekatan Ibu tampilkan di dalam di naskahnya, sementara penjabaran di dalam Ibu tidak paham. Ya, Bu. Ya. Oke? Ya, Bu. Tidak ada. Nah, padahal 2 pendekatan digunakan. Satu saja Ibu tidak paham, tambah lagi 1 jadi 2. Yang keduanya Ibu tidak paham gitu. Ya, Bu. Scientific itu ada langkahnya Ibu. Ada mengamati, observasi, ada menanya, ya, ada mendiskusikan, ada kolaborasi, ada mengkomunikasikan. Mereka punya langkah-langkah juga Ibu, sama seperti kayak model. Model, oh. Tapi bedanya kalau model itu tersaji secara sistematis, tidak bisa dibolak-balik. Ibu ya, tidak bisa dibolak-balik. Yang bisa apa? Pendekatan. Pendekatan bisa dibolak-balik langkahnya tergantung kebutuhan, tergantung kegiatan yang dilakukan peserta didik. Ya, Bu. Misal urutannya ada mengamati, baru menanya, ya, baru mengkomunikasikan. Tetapi dalam langkah pembelajaran ini misalnya di awal mulai dari pengantar dengan pertanyaan, maka langkah menanya akan lebih dulu daripada mengamati. Ya, tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan bisa terbolak-balik dan bisa lebih dari sekali dia muncul, tergantung kegiatannya. Ya Bu ya? Ya, Bu, ya, Bu, paham, Bu. Dicatat Bu ya? Ya, ini supaya Bu, nanti saya kalau ini tadi Bu ya mau cari. Ya, kalau diperbaiki ini harusnya bisa sudah lebih baik Bu. Kalau Ibu lolos dalam UKOM ini setelah kami combine nilai kami berdua, kalau Ibu lolos maka Ibu akan masuk ke PPL. Nah, sebelum PPL ini sudah harus rampung Ibu perbaikan semuanya. Ya, karena ini yang jadi pedoman Ibu nanti untuk mengajar. Kalau di awal sudah salah, maka berikutnya akan salah.
dalam mengajar sintaks ini menjadi rule atau pegangan guru dalam membelajarkan materi pada peserta didik. Ya, tidak boleh terbolak-balik dan tidak boleh dilangkahi. Ya, Bu. Harus berurutan semuanya. Baik, tadi di KD itu Ibu sudah di ranah analisis, Bu ya, sudah C4. Ya, Bu. Di IPK juga sudah ada ranah HOTS-nya. Ya, Bu. Kemudian di tujuan juga ada. Di bagian mana lagi dalam perangkat pembelajaran ini terlihat ada ranah HOTS-nya selain ketiga tempat tadi? Ada di bagian apa, Bu, kegiatan, karena ada di sini menganalisis, mengembangkan. Oke, di kegiatan. Ya. Selain di kegiatan di mana lagi, Bu? Ada di soal. Oke, boleh saya ditunjukkan soalnya yang berbau-bau HOTS itu, Ibu? Udah ada di RPP, Bu, ada di ini bahan ajar. Iya, silakan ditampilkan, Ibu. Iya, Bu, saya stop dulu ini. Iya. Mana nih bahan ajarnya, Mama? Sini. Bahan ajar. Ini, Bu. Yang pertama, jelaskan pengertian panen. Yang kedua, jelaskan pengertian pasca panen. Yang ketiga, jelaskan tujuan penanganan panen. Tidak kelihatan, Ibu, soalnya. Baru ini tampilan ininya ada bahan ajar, kanva pasca panen, instrumen. Belum, Bu. Tutup. Belum, Bu. Belum masuk. Oh, Ini angin. Tak tutup-tutup. Bu, ini, Bu. Oh ya, oke. Sudah Ya. terlihat, Ibu. Oke, yang mana soal HOTS-nya di sini, Bu? Ya. Tentukan kriteria tanaman pangan siap panen. Berarti ini menganalisis, Bu. Menganalisis kah? Kalau kata tentukan. Tujuan. Ini kan masih terlalu umum, Ibu. Kriteria Oh. tanaman pangan siap panen. Berarti cuma nomor 6 ya, Bu. Bagaimana pendapatmu sebaiknya penanganan pasca panen? Ini juga umum semua, Ibu. Di dalam materi itu pasca panen dan pasca panen tanaman pangan secara umum kah atau terbagi lagi berdasarkan komoditinya? Iya, tidak, Bu. Secara umum saja tanaman pangan. Secara umum, nah sementara kayak padi dengan Ada, Bu. jagung kan dua hal yang berbeda penanganannya, Bu. Iya, Bu. Jadi Terus kan nanti gimana ini ada caranya? diskusinya. Jadi nanti siswa itu menentukan satu jenis tanaman yang paling mereka bisa analisis mulai waktu panennya, kemudian cara panennya. Ya, Bu. Belum ada yang mencirikan ini, Bu, yang saya lihat. Oh, Kalau berpikir HOTS, mereka baru baca soal, mereka sudah berpikir, Ibu. Belum berpikir jawaban, Ibu. Baru dari soal saja mereka berpikir, Bu. ya, Bu. Itu ranah HOTS seperti itu, Bu. Kalau seperti ini sudah tahu apa yang mau disuruhkan. Biasanya soalnya dibuat dalam bentuk
cerita, sedikit cerita, baru kemudian mereka, makanya saya katakan, kritis itu biasanya melihat dari soal, mereka sudah berpikir. Belum jawabannya, Ibu. Karena kalau seperti ini, jelaskan tujuan penanganan pasca panen. Wah, straight to the point ini, Bu, semua soalnya. Nggak ada hoax-nya di sini, Bu. Jawabannya mungkin hoax, tapi baru melihat soal ini, sudah ketebak pertanyaannya apa gitu. Paham, Ibu? Iya, Bu. Berarti saya harus membuat soal yang host, Bu. Iya, Ibu belajar lagi, Bu, ya. Ya, Lihat Bu. lagi contoh-contoh soal hoax seperti apa, Ibu. Ya, Bu. Karena ini belum ada, Ibu, ya. Bu, ini saya Nah, tambah lagi soalnya, Bu. Karena kan tadi tujuannya ada 6. IPK-nya ada 6. terus coba lihat. Coba lihat nomor 5 dan 6. Kunci jawabannya apa? Nah, oke. Kriteria tanaman siap panen itu dilakukan secara visual, fisik, komputasi, dan kimia. Ada nggak teknik lain yang bisa dianukan? Sehingga mereka bisa menjabarkan seperti ini. Kecuali kalau mereka tidak menyebutkan cara visualnya atau fisiknya, Bu, langsung saja secara umum, dia lihat, dia ini kan. Dilihat dari warna kulit, Yes. ukuran, dan bentuk Ya, buah. Kok menurut dia. Buah, Ibu, tanaman pangan kok buah? Kriteria dilihat dari warna, ukuran, dan bentuk. Tanamannya bentuk buah. Dan bentuk. Buah lunak, umbi keras. Iyakah? Masukkah buah lunak untuk ini, Bu? Tanaman pangan? Pisang, Bu. Pisang pangan juga? Ya. Oke. Berarti cocok bentuk buah. Cara komputasi. Oke ya. Jadi untuk soal-soal hoax itu Ibu, bukan jawabannya saja yang hoax, buku untuk pemikiran, tetapi soalnya pun tidak straight to the point, tidak langsung bilang, sebutkan Ki, atau jelaskan, atau uraikan cara panen. Nah, itu terlalu mudah Ibu, sudah langsung dijawab. Ini soal hoax Ibu. Soal hoax biasanya dimulai dari ada cerita, kemudian cerita itu di dalam isi cerita biasanya tidak langsung ke titik pertanyaan, Bu. Kadang-kadang muter-muter, Ibu. Ya, Bu. Padahal pertanyaannya bagian kecil dari cerita di atas, gitu. Ibu. Ya, dari soal bisa mengecoh kita untuk berpikir. Itu kalau dari soal hoax seperti itu, Ibu. Ya, Bu, saya harus Ibu ya? belajar lagi. Ya, Bu. Oke. Cukup dari saya, Ibu ya. Ya, Untuk hari makasih, ini. Bu, bimbingannya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, saya juga terima kasih, Bu. Ya, semoga baik semua Ya, Bu. sampai Kasih, akhir Bu. ya. Ya, Oke, Bu. makasih Bu. Saya Ya, izin Bu. leave ya. Ya, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.